Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai sholat-sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini itu adalah sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab, dan juga eh, bisa dilakukan kapan saja. Kecuali di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Dan sholat sunnah mutlak itu sendiri batasnya adalah tidak terbatas dan dilakukan per 2 rakaat gitu. Jadi satu kali sholatnya itu 2 rakaat. Baik, selanjutnya adalah mengenai sholat sunnah wudhu. Nah, sholat sunnah wudhu ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan ketika setelah selesai berwudhu. Nah, untuk jumlah rakaatnya sendiri itu sama seperti sholat sunnah lainnya, yaitu 2 rakaat. Dan niatnya adalah sahajaku sholat sunnah wudhu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini itu adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika kita memasuki masjid. Nah, biasanya sholat sunnah ini 2 rakaat dan dilakukannya itu sendiri-sendiri, tidak berjamaah seperti itu. Ya, dan yang selanjutnya adalah mengenai sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu 5 waktu. Nah, kalau dia dilakukannya sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunnah qobliyah. Nah, sedangkan apabila dia dilakukan sebelum sesudah, maksud saya sesudah sholat fardu, maka dia disebut sholat sunnah ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib ini juga ada terbagi dua, yang muakkad dan gairu muakkad. Nah, lalu selanjutnya adalah sholat sunnah taubat. Nah, seperti namanya, sholat sunnah taubat ini dilakukan oleh orang Islam ketika ia ingin bertaubat dari suatu kesalahan yang pernah ia lakukan. Nah, untuk rakaatnya sendiri biasanya sholat sunnah taubat adalah 2 rakaat dan untuk waktunya itu bebas, kecuali di waktu-waktu yang memang diharamkan untuk sholat. Nah, lalu selanjutnya adalah sholat sunnah taubat. Nah, seperti namanya, sholat sunnah taubat ini dilakukan oleh orang Islam ketika ia ingin bertaubat dari suatu kesalahan yang pernah ia lakukan. Nah, untuk rakaatnya sendiri biasanya sholat sunnah taubat adalah 2 rakaat dan untuk waktunya itu bebas, kecuali di waktu-waktu yang memang diharamkan untuk sholat. Ya, lanjut lagi. Selanjutnya adalah sholat sunnah tahajud. Nah, sholat sunnah tahajud ini itu dilakukan waktunya itu pada malam hari dan sepertiga malam sesudah terjaga dari tidur. Artinya dia dilakukan tidur dulu, bangun, nah baru di situ dia tahajud gitu. Nah, untuk rakaatnya paling sedikit rakaat sholat tahajud itu adalah 2 rakaat dan paling banyaknya adalah tidak terbatas. Oke, yang selanjutnya adalah sholat sunnah duha. Jadi sholat duha ini dilakukan itu ketika masuk waktu duha. Kapan waktunya? Yaitu ketika terbit matahari itu 7 hasta sejak terbitnya sampai dengan waktu zuhur. Nah, untuk rakaatnya sendiri sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat dan paling banyaknya adalah 12 rakaat. Dalam melakukannya itu per 2 rakaat, jadi 2 rakaat 1 kali salam, ya, seperti itu. Ya, lanjut tentang sholat sunnah tarawih dan witir. Nah, semuanya sepertinya sudah tahu kalau sholat tarawih itu adalah sholat yang khusus pada bulan Ramadan. Nah, biasanya adalah maksimalnya untuk sholat tarawih itu 20 rakaat. Nah, lalu untuk sholat witir itu adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya itu ganjil. Nah, untuk waktunya sholat witir itu dimulai setelah isya sampai dengan waktu fajar. Nah, biasanya sholat witir ini adalah sebagai penutup dari sholat-sholat malam. Dilanjutkan lagi dengan sholat hajat. Nah, sholat hajat ini itu dilakukan ketika seorang memiliki keinginan atau suatu hajat. Nah, untuk pelaksanaannya itu
itu rakaatnya bisa 2 hingga 12 rakaat. Nah, untuk pelaksanaannya itu per 2 rakaat itu salam gitu. Nah, terus tuh waktunya salat hajat bisa kapan saja kecuali ya di waktu-waktu yang memang tidak diperbolehkan untuk sholat. Ya, lanjut lagi tentang sholat sunnah tasbih. Nah, jadi sholat sunnah tasbih ini adalah sholat yang diiringi dengan bacaan tasbih sebanyak 300 kali. Nah, Nabi itu menganjurkan sholat ini paling tidak itu pernah mengerjakannya 1 kali dalam seumur hidup. Tujuannya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, lanjut lagi tentang sholat sunnah istisqa. Nah, ini juga sholat yang cukup umum untuk di Indonesia sendiri. Jadi istisqa biasanya dilaksanakan apabila musim kemarau atau perlu hujan gitu. Jadi biasanya sholat sunnah istisqa ini dikenal dengan sholat minta hujan.